Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Syarla yang kemarin sempat menghubungi saya ya lewat WA. Iya betul. Oke. Karena kemarin kan Mbak Syarla juga bilang kalau mau melakukan konseling ya bersama saya. Iya. Nah mungkin sebelum itu boleh lebih lanjut dulu mengenalkan diri. Mbak Syarla dari mana, jurusan apa, mungkin sekarang kegiatannya lagi sibuk apa gitu. Saya Syarla Amalia, biasa dipanggil Syarla. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Jerman semester 5. Sekarang saya mengikuti program MBKM magang. Oh, lagi di luar kampus berarti ya? Iya betul. Masih sering ke kampus atau enggak? Udah. Oh, udah enggak. Kayaknya seneng ya enggak ke kampus. Iya. Oke, kalau gitu saya kenalan diri dulu ya. Siapa tahu belum tahu lebih lanjut. Nama saya Lintang Natania, bisa dipanggil Bu Lintang atau Mbak Lintang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Senyamannya Mbak Syarla aja. Jadi di sini saya termasuk sering melakukan konseling dengan anak-anak di UM ini. Kebetulan seperti Mbak yang menghubungi karena kan tahu lewat web mengenai LP2BK, jadi Mbak menghubungi akan melakukan konseling. Sebelumnya Mbak Syarla ini dari selesai melakukan magang atau dari mana? Dari rumah langsung? Iya baru selesai, baru pulang. Selesai. Capek banget berarti. Capek Mbak. Ngapain aja biasanya waktu magang tugasnya ini? Oh iya, karena saya kerja di hospitality ya Mbak, jadi melayani banyak tamu. Ya. Banyak tamu. Iya. Tadi jobnya ngapain aja? Lagi kayak mungkin ngelakuin apa gitu? Karena saya di hotel ya. Ya. Jadi saya jaga pas breakfast gitu. Terus pokok ya bantu senior. Ini sistemnya shift gitu kok sore sudah selesai? Iya, shift pagi, saya masuknya shift pagi terus dari jam 6 sampai jam 3. Pernah shift malam juga? Atau selama Beberapa kali. Iya. Iya. Oke. Sampai jam berapa tuh kalau malam? Dari jam 2 sampai jam 11. 11 malam? Iya, jam 10, 11. Itu Mbak ngekos dekat situ atau langsung pulang ke rumah? Saya nggak ngekos, saya naik motor. Naik motor? Iya. Ya ampun Mbak, malam-malam naik motor dingin loh, bahaya. Bahaya. Makanya sekarang pagi terus saya. Alhamdulillah kalau gitu Iya, kan bisa pulang dengan cepat Iya. gitu kan ya. Oke, kalau gitu dari angka 1 sampai 10 nih, perasaan Mbak Syarla nih lagi seperti apa? Angka 1 tuh mungkin lagi capek banget, sedih banget. Kalau angka 10 lagi seneng, happy aja gitu. Untuk hari ini aja? Ya, untuk hari ini. Hari ini 8/10. Oh, lumayan ya, sudah termasuk bagus ya. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Seenggaknya kesini dengan perasaan yang baik. Baik kan? sekali. Oke. Sebelum kita lebih lanjut ya membahas mengenai permasalahan nanti, Mbak Syarla apa pernah melakukan konseling sebelumnya? Kebetulan belum pernah. Iya. Jadi belum mengetahui apa-apa aja tentang konseling ya? Belum. Tapi kalau sepengetahuan Mbak, konseling itu ngapain sih? Mungkin tentang apa? Kayak kalau kan ada yang bilang konseling itu tempat cerita-cerita aja atau konseling apa? Mungkin kalau sepengetahuan Mbak gimana? Pengalaman saya ya. Ya mungkin sharing cerita gitu dan pasti menemui solusinya lah ya. Oke, berarti sini Mbak Syarla berharap bisa menemukan solusi nantinya biar bisa membantu permasalahan yang Mbak lagi lalui ya. Iya betul. Oke, jadi sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu konseling itu benar seperti apa yang dikatakan oleh Mbak. Jadi nanti di sini Mbak bisa bercerita dengan leluasa mengenai mungkin permasalahan atau akan kita sebut hambatan ya yang sedang Mbak lalui akhir-akhir ini, dan hambatan itu sangat mengganggu Mbak Syarla sehingga Mbak Syarla sampai membutuhkan tempat untuk bercerita dan menemukan solusi. Nah, dalam konseling ini tentunya ada beberapa ketentuan atau kami sebut biasanya dengan asas-asas. Yang pertama ada asas keterbukaan, jadi diharapkan Mbak Syarla bisa terbuka dan
mau menceritakan apa masalahnya tanpa ada yang ditutupi atau yang dirubah-rubah sedikit pun. Kemudian yang kedua ada yang mengenai asas kesediaan, di mana Mbak Sheila juga harus bersedia untuk mendengarkan apa yang akan saya mungkin berikan solusi kepada Mbak, dan juga saya akan dengan bersedia mendengarkan apa yang akan Mbak ceritakan. Kemudian yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana Mbak Sheila tidak usah khawatir jika ceritanya akan bocor atau keluar kemana-mana, dan yang akan tahu ceritanya pasti hanya saya, Mbak, dan Allah ya Mbak ya. Jadi jangan khawatir kalau tiba-tiba aduh apa setelah ini cerita saya akan diceritakan kemana-mana gitu. Jadi nggak usah khawatir. Apa bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Dan untuk kan pastinya dalam melakukan konseling ini kita juga harus menentukan waktu ya. Kira-kira Mbak Sheila di sini ada yang buru-buru banget atau enggak ya? Enggak sih. Oke, Kak. Kalau saya atur waktunya sekitar 40 menit gitu, apa bersedia atau kelamaan? Boleh. Boleh. Oke. Kalau begitu mungkin bisa kita lanjutkan ya ke permasalahannya Mbak Sheila, yang dimana Mbak Sheila juga berharap bisa menemukan solusi dari ini semua. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut mengenai permasalahan atau hambatan yang sedang Mbak Sheila lalui akhir-akhir ini. Untuk akhir-akhir ini mungkin untuk interaksi ya sama orang-orang. Saya kan ketemu banyak orang, terus berbagai karakter juga, orang yang lebih tua juga dari berbagai usia juga, jadi sempat susah, jadi sangat menghabiskan energi saya. Terus karena juga saya orangnya introvert, jadi untuk komunikasi agak susah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Mbak Sheila nih kan karena magang ya, magangnya kebetulan di hotel, jadi pasti ketemu banyak orang, dan gak cuma teman-teman rekan kerja aja, tapi orang-orang yang harus dilayani dan sebagainya. Dan di situ Mbak Sheila juga apa ya, karena Mbak Sheila merasa kalau dirinya ini introvert dan cukup susah untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Jadi Mbak Sheila merasakan hambatan, karena kan pastinya kalau di hotel gini kan harus bisa kan me-reach out orang-orang gitu dengan berbagai karakter seperti itu ya. Nah, kira-kira selama Mbak Sheila magang di hotel ini, apakah selain kendala berinteraksi itu tadi kan ya, itu waktu Mbak Sheila mungkin mengusahakan untuk interaksi dengan mereka, kira-kira perasaan apa sih yang Mbak rasakan ketika interaksi, mungkin mencoba berbicara ke mereka, setelahnya itu apakah lega karena udah selesai, atau ada perasaan masih kayak takut gitu mungkin? Gimana ya, kalau misal mungkin untuk orang-orang baru yang saya ketemu gitu, kayak belum kenal sebelumnya, mungkin saya lebih berani ya, jadi ya sekali ketemu lah maksudnya gitu, jadi ya leluasa aja ngomongnya. Cuma kalau misalnya yang kayak senior, rekan-rekan gitu, karena udah kenal juga kan, jadi kalau apa, takut bertindak aja gitu, takut salah. Takut salah di mata mereka gitu ya. Biasanya kalau Mbak Sheila udah pernah melakukan kesalahan sebelumnya? Sudah. Itu responnya mereka seperti apa, rekan-rekan? Sebenarnya ya nggak apa-apa gitu. Cuman ada juga yang dimarahi sedikit lah, tapi ya cuma dikasih tahu baik kok sebenarnya. Cuma Mbak Sheila tetap merasa takut, merasa bersalah gitu? Iya. Oke. Nah, wajar sih Mbak ya merasa seperti itu, kan Mbak Sheila juga baru pertama, tapi mungkin Mbak Sheila takut merasa membebani mereka. Seperti itu. Karena kan saya juga nggak ada basic apa-apa di perhotelan, jadi baru pertama kali gitu kan mengenal perhotelan itu, jadi mungkin harus pelan-pelan diajarin. Bener, harus pelan-pelan. Tapi mereka tetap, setelah mungkin Mbak Sheila kan mereka pasti tahu Mbak Sheila belum punya basic gitu semua. Itu mereka tetap mengajari, atau mungkin ada yang ngelepas kayak aduh anak baru nih, jadi gak usah deh, mending kalian lihat aja di pinggir, ada yang gitu nggak kira-kira? Dari beberapa senior ya tentu saja beda-beda ya orangnya. Ada yang mengajari, ada yang ya cuma menjelaskan, tidak ada prakteknya, jadi ya nggak tahu kan. Terus ada yang
menyerahkan tugasnya ke OJT lain, OJT magang-magang lain itu ya gitu. Jadi beda-beda tergantung. Iya. Tapi ada yang sekiranya kayak beneran membantu banget nggak? Oh Kayak ada. itu selalu membantu Mbak Sheila kalau lagi susah atau bagaimana? Mungkin bisa ceritakan. Iya sangat membantu, kayak kalau misalnya handle tamu juga ada apa gitu, butuh apa itu diajarin, terus kalau ada yang nggak tahu dijelasin pokok sampai rinci. Mbak Sheila merasa dengan adanya orang yang seperti itu, adanya senior yang seperti itu, Mbak Sheila kira-kira lebih merasa pede nggak, atau tetap karena orang ini baik ke Mbak Sheila takutnya orang ini memiliki ekspektasi ke Mbak Sheila, jadinya Mbak Sheila kayak takut salah, makin takut salah gitu? Enggak sih, kayak mungkin lebih merasa aman aja ya. Jadi ya ada backupan lah. Jadi ngobrol ke orang ini, interaksi ke senior yang membantu Mbak Sheila ini jadi lebih leluasa dibanding yang lain? Juga sih, enggak juga, biasa aja, tapi ngerasanya lebih aman gitu daripada sama yang lain. Oke, terus kan tadi Mbak Sheila juga bercerita kalau untuk interaksi dengan orang-orang yang mungkin pelanggan di situ, Mbak Sheila merasa lebih berani ya, karena mereka juga cuma sekali lewat, itu udah hilang, terus ada orang baru lagi. Kan ada juga ya tamu yang long stay, itu juga takut kan ya, gimana ya, jadi citranya gimana gitu, karena udah hafal gitu. Jadi lebih takutnya yang gitu sih. Takut di apa Mbak Sheila kalau ada orang yang lama di situ, entah dari rekan kerja atau dari pelanggannya, Mbak Sheila takut ini karena mungkin mereka takut melihat Mbak melakukan kesalahan seperti itu atau... Iya sih, jadi saya takut gimana ya, dipandang nggak gitu, nggak profesional. Iya, nggak sopan lah, atau mungkin kurang membantu lah. Kan Mbak Sheila tadi bercerita ini permasalahannya atau hambatannya mengenai interaksi ya, apalagi kan di dunia yang baru Mbak masuki. Nah, sebelumnya mungkin di perkuliahan atau di lingkungan sekitar Mbak, apakah Mbak juga memiliki kesusahan dalam berinteraksi seperti saat ini? Sebenarnya saya tuh kalau kenal orang tuh butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi nggak bisa sebulan 2 bulan, minimal paling 5 bulan lah baru bisa gimana ya, baru bisa ngobrol gitu, ngobrol enak. Kalau ya baru berapa sih sekarang, magang 2 bulan 3 bulan ya sudah enak sih ngomongnya, tapi ya belum banyak, ya masih tanggung gitu loh. Oh ya, masih, karena masih awal-awal juga ya, masih orang-orang baru. Tapi Mbak Sheila nih apa ya, kalau kan katanya sebelum bisa deket banget sama orang-orang pasti butuh waktu yang lama. Tapi pasti setelahnya juga ada orang yang selalu sama Mbak Sheila kan. Jadi Mbak Sheila kayak ya jadi udah lebih santai, lebih biasa aja sama mereka. Ya kalau misalnya bareng terus ya bareng, tapi yang enggak, yang deket banget enggak, jadi ya sekedar cukup tahu aja gitu. Itu di dalam magang sekarang atau di luar? Magang. Kalau yang di luar? Aduh, gak inget ya. Di luar emang enggak sih, karena kan ada yang udah kenal dari lama gitu loh, maksudnya kayak si Sandra, teman saya SMA itu, jadi udah ada temen dari SMA gitu kalau kuliah, jadi sama dia terus. Tapi di perkuliahan itu apa ada yang bisa deket sama kayak Sandra ini? Sejauh ini enggak. Sejauh ini belum. Tapi saya udah santai gitu. Iya, semuanya sama anak semuanya satu kelas itu udah bisa ngobrol enak. Kan udah beberapa tahun juga ya, jadinya udah santai. Tapi awal-awal dulu juga kayak gini. Iya kan, apalagi dulu juga pandemi itu cuma online, jadi
kuliah nggak tahu siapa-siapa gitu kan. Iya, pasti apalagi di rumah ya, jadi kayak Langsung lebih takut ketemu gitu. ini siapa ya, beda dari yang itu di Zoom. Kalau sama Sandra nih, Ya, dulu kan waktu kan teman SMA ya katanya. ya. Waktu dulu awal-awal juga seperti itu. Apa Mbak Sheila mungkin awalnya dulu memang kayak deket sama, kayak mungkin sebangku gitu sama Sandra, terus tiba-tiba karena udah kelamaan sebangku akhirnya tiba-tiba deket, atau mungkin karena hal lain bisa deket sama Sandra ini? Sama Sandra ini karena kita satu bimbingan ya, jadi dari awal juga kayak tidak mungkin bersatu gitu. Dari melihat karakternya kita sangat berbeda juga, terus kelamaan karena sering bareng aja sih, jadi lebih nyambung Karena terbiasa ya, lebih dekat. Berarti Mbak Sheila juga nggak ada pemikiran yang kayak apa, mungkin kayak takut, aduh kayak takut dilihat jelek sama dia, enggak sih. Karena Mbak Sheila juga mikirnya mungkin kita juga udah nggak bakalan deket ya. Jadi seperti itu. Oke, saya akan klarifikasi terlebih dahulu ya. Jadi titik permasalahan dari permasalahan yang Mbak Sheila lagi alami saat ini. Jadi Mbak Sheila kan sekarang lagi magang nih, lagi magangnya juga termasuk dunia yang baru Mbak Sheila dalami ya. Iya. Terus di situ juga ketemu banyak orang, apalagi karena Mbak Sheila juga melayani beberapa orang, jadi akhirnya ketemunya banyak orang yang baru itu juga sering. Iya tuh. Nah, Mbak Sheila ini karena tipenya yang mungkin agak susah untuk berinteraksi, apalagi dengan orang baru. Kalau apa ya, orang baru dan waktunya juga singkat, itu kalau sama mereka yang pelanggan itu Mbak Sheila lebih ke yang ya udah ini aja. Tapi karena pasti sama rekan kerjanya itu waktunya pasti lama. Masih lama kah beberapa makan? Masih sekitar 2 bulan lagi. Jadi pasti kan 2 bulan kan bukan waktu yang cepat juga ya. Jadi Mbak Sheila juga karena ketemu mereka masih sering, jadi Mbak Sheila kayak ngerasa takut mungkin melakukan kesalahan, akhirnya dilihat sebagai apa, mungkin kayak orang yang kurang bisa diajak, jadi beban lah ya. Jadi beban lah ya kurang lebih. Nah dari situ Mbak Sheila pengen apa nih, dari sini Mbak Sheila ingin keluarnya apa, solusi yang ingin Mbak dapatkan seperti apa gitu? Mungkin rasa khawatir ini kali ya, kurang gitu. Mungkin ya terlalu apa ya, berpikir jauh saya ini kayaknya. Padahal ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Orang-orangnya juga santai-santai aja mereka. Ya mungkin ini lebih ke Mbak Sheila, bagaimana Mbak Sheila berpikir akhirnya mengaruhi cara Mbak Sheila mungkin berperilaku di sekitar mereka. Iya betul. Oke. Kalau potong gitu, karena kayak ngomong nggak tahu apa lagi. Apalagi permasalahannya harus tak tahu. Karena kan tadi Mbak Sheila bercerita tentang kesusahan dalam beradaptasi juga ya. Iya. Nah dalam kan Mbak Sheila umur berapa? Umur 20. Selama 20 tahun hidup ini ya, Mbak Sheila apakah baru pertama kali kayak memasuki dunia yang kayak baru, mungkin kan kayak pindah dari kan perkuliahan
lalu ke pekerjaan meskipun cuma magang kan juga Mbak Sheila harus mengeluarkan semua ya, tenaga pikiran yang Mbak punya. Nah di situ apakah hanya ini pertama kalinya Mbak Sheila itu keluar dari zona nyaman gitu, atau mungkin dulu juga pernah kayak kan biasanya ada anak kayak sekolah dulu kan, kalau sekolah kan dari SD ke SMP gitu seandainya. Nah SD ke SMP kan ada yang SD-nya itu di sekitaran rumah, SMP-nya juga milih di sekitaran rumah karena ya mereka nyamannya memang di situ, kenalnya orang-orang di situ. Atau ada juga yang SD-nya di dekat rumah tapi SMP-nya mereka milih mungkin ke pondok. Nah itu kan kayak mereka keluar dari zona nyamannya mereka karena ya udah sih aku juga bisa mungkin di sana. Apakah Mbak Sheila pernah mengalami pengalaman seperti itu akhirnya? Kan saya juga asalnya Makassar ya. Oh, sama Makassar. Iya, jadi pindah ke Malang sini sekitar umur 15 ya, SMP. Terus langsung pindah ke sini pas kelas 3 SMP itu mana ke sekolah swasta gitu ya. Jadi wah banyak lah struggle dan adaptasinya itu luar biasa ya. Tapi selama saya di Malang ini kayak banyak pelajarannya gitu. Gimana ya? Apa? Gimana ya? Gak apa-apa, pelan-pelan dikit dulu. Kayak banyak hal baru aja gitu yang dipelajarin gitu. Yang belum pernah Mbak lihat sebelumnya gitu. Iya. Kayak apa? Contohnya mungkin satu aja. Ya kayak misalnya, aduh nggak apa-apa kalau langsung ke SMA gitu. Nggak apa-apa. Kayak misalnya saya juga tidak pernah berpikir gitu ya, saya akan tertarik sama bahasa Jerman gitu. Karena dulu anaknya sukanya matematika, yang seperti itu, IPA dan lain-lain. Tapi semakin lama semakin tertarik ke bahasa. Terus di SMA kebetulan nemunya bahasa Jerman. Terus jalannya udahlah ke Jerman. Tapi nyaman sampai sekarang. Ya plus minusnya ada. Tapi kira-kira Mbak Sheila masih bisa nggak kayak melihat diri Mbak Sheila itu di jurusan yang kayak bersama IPA, matematika yang Mbak Sheila sudah hilang ya kemampuan saya. Nah dari situ kan Mbak Sheila pindah ya, kita menemukan banyak orang yang berbeda kan, apalagi Mbak Sheila dari luar pulau ya. Apakah pernah sebelumnya ke Jawa sebelum pindah? Oh sering, karena kan ibu juga asalnya dari sini, jadi kalau pulang kampung ya selalu ke sini. Tapi sering main sama anak-anak sekitar atau mungkin main sama saudara aja? Kalau pulang kampung gitu? Ya. Iya saudara aja sih. Berarti belum mengenali orang-orang yang sekitar, yang tangga-tangga, mungkin anak-anak gitu? Enggak, karena kan kalau pulang kampung juga nggak lama gitu kan. Oke, nah dari situ kan pasti Mbak Sheila orang Jawa, mungkin Mbak Sheila udah pernah ketemu kan, maksudnya sama saudara-saudara gitu. Tapi kan ada kayak di SMP itu kan pasti sifatnya berbeda-beda. Apalagi biasanya kalau SMP swasta dikenalnya agak gimana gitu kan, kalau berbeda lah sama SMP negeri, tapi ya sama-sama punya plus minusnya masing-masing. Nah di situ Mbak Sheila kan apalagi kelas 3 ya, kelas 3 kan udah tingkat akhir juga. Betul. Nah di situ bagaimana Mbak Sheila mungkin berusaha berinteraksi dengan mereka atau mencari teman seenggaknya biar bisa diajak ngobrol kan, karena Mbak Sheila juga baru di situ, terus masuki kurikulum yang berbeda juga daripada sekolah sebelumnya. Itu seperti apa? Kalau dulu itu kebetulan saya juga punya temen yang pindahan ya, jadi ada 2 anak pindahan juga dari Kalimantan. Jadi ya udahlah circle-nya itu aja. Tapi ada juga yang dari Jawa itu. Ya pokok yang sifatnya nyambung aja gitu. Nyari orang yang sama gitu. Di satu circle gitulah. Terus kalau anak-anak lainnya
sebenarnya kebanyakan ya yang nakal-nakal gitu ya. Tapi dari situ juga saya banyak belajar dari mereka gitu. Kayak yang masih saya inget banget ya, senakal-nakalnya orang itu kalau ketemu orang tua mereka nangis gitu. Kayak mereka tuh tetap merasa ada salahnya gitu ternyata. Jadi saya sangat menghargai sih ya orang-orang lain gitu. Pasti semua tuh punya masalahnya masing-masing, jadi ya nggak bisa dilihat sebelah mata aja ya mereka dengan apa yang dilakukan gitu. saya diam aja lah. Oke. Tidak bisa menjudge, tidak bisa apa, walaupun kelakuannya kadang-kadang menyebalkan gitu kan. Iya pasti ada alasannya. Jadi Mbak Sheila mau ya diem aja ya, nggak bisa menilai mereka. Nah kan kalau di SMA-nya juga SMA swasta atau negeri? SMA negeri. Itu apakah ada perbedaan yang signifikan dari yang swasta sama di negeri? Ada. Seperti apa? Gimana ya, mungkin dari jumlah siswanya juga kan, swasta lebih sedikit, terus di negeri juga lebih banyak, terus ya kelihatan lah berpendidikan ya. Kalau di negeri itu saingannya banyak saingan. Tapi Mbak Sheila masih bisa, maksudnya ya masih bisa punya banyak temen di SMA, maksudnya interaksinya juga ya yang santai-santai aja, nggak yang sampai bikin Mbak Sheila takut gitu. Ya mungkin awal-awal aja sih. Iya, karena nggak punya temen yang satu sama SMP. Jadi benar-benar sendiri. Terus apalagi di jurusan bahasa gitu kan, saya di jurusan bahasa cuma satu kelas gitu. Ya itu baru juga. Di itu Mbak Sheila kan udah ada temen yang sama ya dari SMP. Itu Mbak Sheila kan katanya pasti bertemannya tuh butuh waktu biar bisa deket. Nah di situ Mbak Sheila ada nggak kayak berusaha deket sama orang lain, apa Mbak Sheila mungkin menunggu orang itu mungkin kayak ngobrol bareng baru Mbak Sheila bisa kayak mungkin sedikit deket sama dia gitu. Nah ini mungkin bawaan ya saya nih, kayak kalau approach orang tuh ya jarang banget. Tapi kalau misalnya saya sama orang ini sama-sama pendiam, pasti saya yang duluan gitu. Duluan ngajak ngobrol. Iya. Gitu. Waktu SMA gitu. Iya. Tapi berhasil mungkin kayak Mbak Sheila ngajak ngobrol orang ini, apa orangnya ngasih respon yang baik ke Mbak Sheila atau kayak ya udah gitu aja? Baik, tapi mungkin tidak sesuai ekspektasi ya. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Kayak enggak. Jadi saya juga lebih capek keluarin. Jadi kayak Mbak Sheila udah effort banget, tapi dianya kayak ya biasa aja gitu kan. Jadi nggak seimbang ya. Iya. Jadi setelah itu juga pertemanannya juga biasa aja. Iya. Sampai sekarang nggak pernah menghubungi lagi. Enggak. Terus dari situ, nah karena Mbak Sheila kan udah kayak effort kan ya, itu pertemanan masnya Mbak Sheila pertama kali nyoba di SMA untuk mengajak bicara seseorang supaya lebih dekat. Nah setelah itu apakah Mbak Sheila ini mencoba lagi atau mungkin ya udahlah kalau ada yang mendeketin aku ya udah, kalau enggak ya udah gitu? Iya, saya tuh lebih gimana ya, udahlah jalanin aja. Ya kalau mau deketin ya wes gitu ya, kalau enggak ya udah. Ya mau gimana lagi gitu. Tapi tetap ada orang yang berusaha berteman sama Mbak Sheila di situ. Ada, banyak lah sampai sekarang. Alhamdulillah ya kalau gitu sampai sekarang. Nah habis itu kan Mbak Sheila kuliah nih, udah kuliah lulus dari SMA. Nah dari situ kan pasti lebih banyak orang yang berbeda. Meskipun tadi ada Mbak Sandra itu tadi ya, yang dari SMA masih kuliah. Nah dari situ karena apalagi pandemi, Mbak Sheila juga tadi cerita kalau kayak melihat pertama kali lewat Zoom sama waktu ketemu langsung tuh kayak berbeda-beda semua. Jadi Mbak Sheila juga masih bingung ini gimana. Nah dari situ selain berteman di luar Mbak Sandra ini,
Iya. Ya itu Mbak Sheila ada pernah nyoba nggak kayak yang waktu di SMA untuk mencoba berinteraksi dengan orang lain, atau karena udah pengalaman seperti itu terus effort banyak dikeluarin tapi nggak dibales dengan baik, Mbak Sheila jadi nggak nyoba lagi? Saya juga lupa ya gimana pertamanya, tapi kayaknya karena orang-orang yang duluan yang Approach ngajak. Mbak dulu, jadi ngajak bicara dulu. Tapi setelahnya bertemannya ya yang biasa aja karena nganggap teman sekelas, atau ada yang deket lagi? Nggak sedekat itu sih, tapi kalau diajak ngobrol ya juga enak semua. Oke, berarti seenggaknya bisa diajak temen ngobrol, temen sharing untuk perkuliahan gitu ya. Betul. Oke, jadi tadi kan Mbak Sheila dari kita ke belakang ya, melihat ke belakang, melihat pengalaman dulu Mbak Sheila seperti apa, karena juga pernah pindah kan dari mana tadi? Dari Makassar sampai ke Malang sekarang. Itu juga pasti bertemu orang yang berbeda-beda, dan apalagi sampai kuliah sampai di sini jadi orang-orang bedanya banyak. Tapi Mbak Sheila dari situ juga menemukan banyak pelajaran lah ya. Betul. Dengan bertemu dengan orang-orang berbeda. Terus kemudian Mbak Sheila juga bukan tipe orang yang adaptasinya tuh bisa kayak mungkin kalau ada anak-anak yang ngapain Mbak Sheila ikut kayak memasukkan diri, tapi Mbak Sheila lebih mengikuti kayak takdir Mbak Sheila aja, jadi diem kayak ya udah mau gimana gitu kan. Nah dari situ karena Mbak Sheila sekarang magang, kalau Mbak Sheila tetap mengikuti alur itu pun kayak pasti menyusahkan diri ya, karena Mbak Sheila di sini diharuskan untuk berinteraksi dengan orang lain, harus bisa beradaptasi dengan cepat, mungkin ketika shift bareng siapa, atau mungkin ketemu orang baru, apalagi yang pelanggan-pelanggan yang lama di situ kan. Nah dari situ Mbak Sheila kesusahan, pengen mencari kira-kira harus gimana nih ya melatih seenggaknya bisa membuat Mbak Sheila lebih mengurangi rasa takut ini dan akhirnya bisa beradaptasi dengan baik di sekitar. Nah sebenarnya di konseling ini ada salah satu semacam teknik atau latihan gitu Mbak Sheila, latihan namanya latihan asertif, dimana asertif sendiri ini merupakan salah satu sikap atau sifat yang dimiliki seorang yang bisa membuat mereka untuk apa ya, mungkin mengutarakan pendapat mereka, kemudian bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan mereka, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka pikirkan saat itu. Nah sebelum itu saya ingin bertanya, selain mungkin adaptasi yang Mbak Sheila yang susah, Mbak Sheila ini untuk mengkomunikasikan mungkin terkait kayak mungkin di magang ini Mbak Sheila ada satu hal waktu lagi kerja nih ada yang kurang atau apa, itu Mbak Sheila mengkomunikasikannya dengan mungkin senior itu mudah atau agak takut-takut gimana gitu? Tergantung siapa orangnya. Dilihat dari orangnya ya. Kalau orangnya yang biasanya suka marah itu Mbak Sheila pasti takut juga. Iya lumayan. Nah itu berarti melihat orangnya siapa dulu Mbak Sheila bisa yakin ini bakalan gugup atau enggak gitu ya. Betul. Nah dari situ kan pasti masih banyak orang yang seenggaknya Mbak Sheila apa ya susah untuk melakukan komunikasinya. Di latihan asertif ini Mbak Sheila bisa melatih mungkin ke cara Mbak Sheila berkomunikasi dengan mereka, dan nantinya bisa mempengaruhi mungkin perilaku Mbak Sheila dan cara adaptasi Mbak Sheila di sekitaran tempat magang Mbak Sheila itu nanti. Nah di latihan asertif ini sebenarnya Mbak Sheila nggak perlu harus apa ya kayak melakukan suatu hal yang susah. Mbak Sheila cuma perlu seperti melakukan kayak kan tadi ada yang orang yang mbak seenggaknya kayak bikin gugup. Nah dari situ Mbak Sheila itu ketika mencoba untuk berinteraksi dengan orang ini, Mbak Sheila nanti akan saya berikan jurnal. Nah di jurnal itu Mbak Sheila akan bisa tuliskan kira-kira perasaan seperti apa yang Mbak rasakan waktu mungkin besok, mulai dari besok
itu Mbak Sheila tuliskan perasaan, mungkin karena masih awal nih Mbak berinteraksi, jadi Mbak tuliskan mungkin masih ada takut, terus mungkin nanti reaksi tubuhnya seperti apa, entah mungkin kayak keringetan atau gemeteran, itu Mbak Sheila bisa tuliskan. Nah itu setelah itu besoknya 2 hari setelah kita melakukan konseling, Mbak Sheila tetap menuliskan itu lagi, bisa dengan orang yang berbeda. Pokoknya tiap Mbak Sheila berinteraksi dengan orang-orang itu sebisa mungkin Mbak Sheila tulis bagaimana sih perasaan Mbak dan bagaimana reaksi tubuh Mbak Sheila. Nanti setelahnya, nanti di sesi selanjutnya, karena sesi konseling kita kali ini itu kan kita harus bisa melatih Mbak Sheila mulai dari pemikiran, terus perasaan hingga sikapnya supaya bisa berubah menjadi lebih adaptif. Itu kita nggak bisa cuma sekali pertemuan aja, mungkin 2, 3 atau 4 kali, tapi Mbak Sheila bersedia sekiranya? Iya boleh bersedia. Nah dari situ nanti dari jurnal itu akan memenuhi selama seminggu. Itu nggak hanya di kalau Mbak Sheila bersedia, kalau Mbak Sheila masih merasa di luar magang ini kayak masih kesusahan untuk berinteraksi dengan orang lain, itu nanti mungkin di waktu libur atau waktu senggang Mbak Sheila bisa tulis ketika berinteraksi dengan orang lain. Mungkin ketika sama kan Mbak Sheila naik motor sendiri. Nah itu mungkin kalau ngisi bensin kan biasanya ada orang meskipun ngisi bensin kayak ngobrol sama orang ini, kayak ada kan Mbak Sheila tadi bilangnya mungkin lebih berani, tapi kan pasti ada reaksi tubuh yang kayak entah deg-degan atau kayak gemeteran sedikit. Nah dari situ Mbak Sheila bisa tulis juga bagaimana perasaan Mbak Sheila. Nanti seminggu lagi ketika sesi kedua kita bertemu, Mbak Sheila bisa memberikan jurnalnya kepada saya, nanti akan kita evaluasi bersama bagaimana mungkin perasaan Mbak, perilaku Mbak setelah menulis itu semua. Nah kalau ada kemajuan berarti bagus, nanti Mbak Sheila mungkin kita bisa mengurangi Mbak Sheila menulis jurnal, kan menulis jurnal juga capek ya. Nah dari situ, tapi bukan berarti Mbak Sheila juga kayak mengurangi rasa beraninya gitu loh, kan tadi pasti ada improve sedikit kan dari perasaan atau perilaku Mbak. Dari situ kita lihat juga apakah setelah nggak menulis jurnal itu tadi yang Mbak sadari perasaan Mbak seperti apa, perilaku Mbak seperti apa, itu sekiranya apakah Mbak Sheila bakalan tetap lebih improve lagi mengenai sikap atau perasaan Mbak Sheila, atau malah makin menurun karena kita udah nggak pakai cara itu lagi. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Okay. Karena kan pastinya Mbak Sheila juga udah pasti kayak menulis jurnal ini menulis di waktu-waktu senggang kan, kayak mengambil waktu-waktu Mbak Sheila. Nah nanti setiap kita melakukan pertemuan, nanti saya akan memberikan suatu hadiah kecil buat Mbak Sheila. Siapa tahu hal itu bisa membangun rasa percaya diri Mbak atau mendorong keinginan Mbak untuk bisa lebih adaptif lagi gitu kan tadi ya. Apakah bisa diterima? Boleh, bisa. Oke, alhamdulillah kayak gitu. Karena kayaknya waktunya sudah hampir selesai nih, 40 menitnya. Jadi saya akan mungkin Mbak Sheila bisa kira-kira mengulangi atau menyimpulkan kira-kira apa tadi sekiranya yang sudah kita lakukan konselingnya, atau mungkin solusi apa yang sudah kita dapatkan untuk Mbak Sheila supaya lebih adaptif lagi nantinya. Mungkin itunya kayak yang tadi kan kita akan melakukan journaling, mungkin itu apakah Mbak Sheila bisa menyimpulkan setidaknya solusi kita seperti apa? Ya mungkin mulai besok ya Mbak ya. Iya mulai besok. Iya mulai besok saya setiap bertemu orang, gimana reaksi saya, gestur tubuh saya, Pak. Ya, ada yang ya gitulah ya. Seperti apa? Iya seperti apa? Ya ditulis. Ya nanti biar bisa dilihat perkembangannya ya. Betul. Ya. Nah, betul seperti itu. Jadi kurang lebih karena Mbak Sheila tadi kan hambatan atau permasalahannya kan mengenai adaptasi di lingkungan yang baru. Apalagi Mbak Sheila juga
baru mempelajari mengenai pekerjaan Mbak Syarla saat ini, karena baru tahu harus seperti apa, apalagi kan baru beberapa bulan ini. Nah dari situ kita akan melakukan journaling seperti apa yang sudah Mbak simpulkan tadi, dan diharapkan juga, saya berharap Mbak juga pasti berharap supaya nantinya bisa menjadikan apa ya, sikap Mbak Syarla yang tadinya kurang bisa beradaptasi, kurang mungkin ada ketakutan tersendiri, itu bisa lebih adaptif saat ini, seperti itu ya. Iya. Oke. Dan kan tadi saya sudah mengatakan kalau sesi konseling kita tidak hanya satu kali. Nah pasti kira-kira kalau minggu depan kita lakukan di saat yang sama, jam yang sama, di tempat yang sama, Mbak bersedia atau mungkin ada waktu lain kira-kira sekiranya yang lebih mungkin dilihat dulu ya jadwal saya. Oke, nanti mungkin bisa di-chat ke saya, bisa diperlihatkan kira-kira waktu yang kosong kapan, nanti bisa kita schedule bareng-bareng ya. Iya, boleh. Oke, kalau gitu karena sesi kali ini sudah selesai, sudah berakhir, dan kita juga sudah menemukan sedikit solusi yang akan dicoba oleh Mbak Syarla setelah ini, maka akan saya akhiri ya. Terima kasih Mbak Syarla juga udah bersedia bercerita kepada saya di sini. Terima kasih kembali. Dan semoga juga dengan adanya teknik atau latihan yang kita lakukan setelah ini akan membuat Mbak Syarla lebih menuju tujuannya Mbak Syarla yang Mbak Syarla katakan pada saya tadi. Iya, yang saya harapkan ya. Iya, semoga bisa ya Mbak. Iya. Oke. Kalau gitu kita akhiri ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan Mbak. Iya.